Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal dari TKP 2024 untuk part ke-6 ya teman-teman. Untuk yang belum nonton part 1 sampai 5, silakan cek video di YouTube channel kami ya. Di sini juga sudah ada tes intelijensi umum dari paket 1 sampai ke 7 ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini pekerjaan seperti apa yang menyenangkan bagi Anda? Pekerjaan yang memberikan motivasi untuk berkarya. Ini keep dulu. Pekerjaan yang memiliki rutinitas dan tugas yang jelas. Ini menurut saya kurang ya, karena pasti akan dituntut inovasi ya setiap pekerjaan itu, agar terus perusahaannya terus berkembang, profitnya juga makin naik ya. Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang besar. Ini mungkin kalau ke diri pribadi boleh, tapi kalau misalnya kalian sebutkan ke HRD gitu yang mau wawancarain pasti bakal ditolak ya. Ini bukan pekerjaan yang sulit yang sulit dan memberikan tantangan baru. Ini keep dulu. Pekerjaan yang sesuai dengan minat dan potensi yang saya miliki. Ini menurut saya enggak ya teman-teman, karena di setiap pekerjaan tuh pasti nanti akan nge-cross gitu, nggak sesuai dengan jurusan kalian lah, minat kalian lah, dan lain-lain. Itu pasti sering terjadi ya. Jadi kita pandai-pandai untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang menuntut kemampuan lebih ya. Ini menurut saya jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Pekerjaan yang memberikan motivasi untuk berkarya sehingga memacu kita untuk terus meningkatkan skill dan pengalaman di berbagai bidang ya. Oke, A itu 5, E itu 4, D itu 3, C itu 2, B itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini dalam perjalanan pulang, Anda melihat seorang bapak yang kesulitan menyeberang jalan karena ramai. Bagaimanakah sikap Anda? Tidak peduli dan meneruskan perjalanan, ini pasti nggak mungkin. Melihat sekeliling, jika tidak ada yang membantu barulah saya tolong, ini juga pasti nggak mungkin. Kenapa kita harus nunggu orang lain ya? Kalau misalnya kita sendiri bisa membantu gitu. Menunggu orang lain menolong bapak tersebut, ini bukan berhenti sejenak dan membantu bapak itu. Iya ya, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, ini juga bukan ya pastinya. D itu 5, B itu 4, C itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 3. Di sini Anda adalah seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil, sehingga mendapatkan kesempatan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usaha Anda. Bagaimanakah sikap Anda terkait hal tersebut? Tidak menanggapi hal itu dan fokus pada usaha saya sekarang. Ini menurut saya enggak ya teman-teman, sombong banget. Mempertimbangkan hal tersebut dan melihat resiko yang mungkin terjadi. Ini keep dulu, mendiskusikan dengan orang terdekat terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Ini juga keep dulu deh. Dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan mengoptimalkan usaha saya.
Ini juga tip dulu menanggapi tawaran itu dan mengembangkan usaha lainnya. Ini menurut saya keep dulu. Jawabannya paling tepat itu D ya teman-teman. Karena kan bantuannya itu untuk usaha yang itu ya, bukan untuk usaha yang lain. Dan juga pemerintah ngebantu tuh supaya bisnisnya itu jadi berkembang, terus kalian juga merekrut orang-orang sekitar untuk bekerja ya, jadi orang-orang sekitarnya memiliki pekerjaan gitu, gaji yang layak dari bisnis Anda gitu ya, jadi sama-sama diuntungkan gitu. Oke, D itu 5, B itu 4, C itu 3, E itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 4. Di sini Anda berencana pulang kampung pada momen libur panjang bulan ini. Eh, Anda sudah membeli tiket pulang. Sayangnya karena produksi barang sedang tinggi-tingginya, berarti ordernya lagi banyak nih. Maka pihak kantor tidak memberikan libur. Nah, bagaimanakah sikap Anda? Berarti ini harusnya libur panjang malah Anda disuruh lembur ya. Mencari alasan agar tetap bisa pulang, ini bukan marah-marah dan menyalahkan pihak kantor, ini pasti bukan nggak profesional ya. Merasa sedih dan tidak bersemangat bekerja, ini juga bukan menghadap pimpinan dan meminta kebijaksanaannya, ini bukan ya, karena sudah keputusan untuk lembur ya. Jadi ya teman-teman, menerima dengan lapang dada dan bekerja seperti biasa. Ya memang itu keputusan yang sulit ya, tapi kita harus tetap profesional dan memahami target produksi dari perusahaan yang sedang banyak. Jadi E itu 5, D itu 4, C itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 5. Untuk menunjang pelayanan terhadap klien dan pelanggan, perusahaan mewajibkan setiap pegawainya untuk mahir berbicara bahasa asing. Maka bagaimanakah sikap Anda terkait hal tersebut? Ini soal tentang pelayanan publik ya. Meminta pegawai lain untuk membantu melayani klien, ini nggak mungkin. Pasti kalau misal udah ditugas sini itu ya kita harus siap gitu ya. Karena kan itu tugas individu juga ya. Protes kepada pimpinan karena hal itu sangat merepotkan. Berarti ini bukan karena kita tidak upgrade diri. Mengajukan petisi ini juga bukan ya. Mencari mentor dan mengikuti les bahasa asing ini mungkin. Saya yakin kemampuan bahasa asing saya sudah baik. Menurut saya jawabannya dia teman-teman. Karena ya kalau misalnya sudah baik ya nggak apa-apa gitu, dilatih gitu ya. Dengan mengikuti les bahasa asing kan nanti conversationnya makin bagus ya. Jadi tidak ada salahnya. Oke, jadi D itu 5, E itu 4, C itu 3, A itu 2, dan B itu 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini Anda diberi tugas untuk menjadi pimpinan suatu kelompok kerja yang baru. Namun karena tugas tersebut belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, Anda dan kelompok Anda mengalami kesulitan menyelesaikannya. Bagaimana sikap Anda? Apakah meminta bantuan kepada pekerja senior yang lain? Ini kan tugasnya kelompok ya, dan kita juga belum melakukan usaha ya. Jadi dahulukan usaha kita dulu, baru kalau misalnya udah mentok meminta bantuan ya. Meminta pimpinan untuk menjelaskan kembali tugasnya,
Ini keep dulu deh. Mendiskusikannya dengan anggota lain dan mencari solusinya. Ini juga keep dulu. Meminta bantuan kepada kelompok kerja yang lain. Ini menurut saya kurang ya. Kalau misalnya pimpinan tahu kalau kelompok kerja yang lain itu lebih sanggup daripada kita, ngapain beliau ngasih kerjaan ke kita ya? Protes kepada pimpinan agar ini nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu jawabannya C, teman-teman. Ya walaupun belum pernah ada yang mengerjakan sebelumnya, tapi jadikan itu tuh sebuah tantangan bagi Anda dan tim untuk meningkatkan skill. Lalu untuk mencari solusinya kan diskusin bareng tuh. Lalu menyusun strategi step by step dengan menggali sebanyak mungkin informasi tata cara penyelesaian permasalahan di pekerjaan Anda. Jadi C itu 5, A itu 4, D itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 7. Di sini Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Berarti ini harus bersaing dengan 2 kandidat lain ya. Bagaimana kamu mengatasinya? Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu, ini bukan ya kan, karena ini jatuhnya dipilih satu ya dari 3 ini. Jadi ya bersaing ya, bukan bekerja sama. Membaca berbagai referensi yang mendukung menyelesaikan tugas tersebut, ini keep dulu. Membeli buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas, ini keep dulu. Mencari referensi di Google dan jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan agar hasilnya maksimal, ini keep dulu. Memberikan bantuan dan pencerahan kepada atasan, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan, ini bukan ya, karena kan atasan cuma ngasih tugas, terus misalnya yang menyelesaikan terbaik gitu ya, bakal jadi dinaikin, dipromosikan. Kalau meminta bantuan ya gak bakal mau ya, gak bakal bisa. Ini menurut saya B ya teman-teman, karena referensi itu udah mencakup buku-buku, Google, dan jurnal online. Jadi jawaban B itu mencakup opsi C dan D. Jadi B itu 5, D itu 4, C itu 3, A itu 2, E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 8. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri nih, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya keberagaman di Indonesia? Apakah mengajak mengenal budaya dan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati? Ini keep dulu. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Ini menurut saya enggak ya. Emangnya anaknya sepenting itu sehingga yang lingkungan yang memperkenalkan keberagaman, bukan anaknya yang dikenalin gitu. Mengajak main ke tempat ibadah, ini menurut saya kurang ya, karena keberagaman di Indonesia tuh bukan hanya tentang agama tapi suku juga ya. Jadi harusnya masih ada opsi perpanjangannya gitu. Menjadi wakil orang tua buat ngedidik dia tentang keberagaman. Ini keep dulu.
menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, ini ya teman-teman. Tindakan sehari-hari itu lebih mudah ilmunya masuk gitu ya. Kalau misalnya kita langsung diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari gitu. Jadi E itu 5, D itu 4, A itu 3, B itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang, Anda di pengambilan bagasi ternyata koper yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada ya. Sikap Anda adalah meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. Ini menurut saya kurang ya. Karena kan harusnya lapor dulu, nanti dicariin ya, dicek CCTV gitu ya. Melapor kepada petugas yang berwenang ini mungkin menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. Ini nggak mungkin ya tiba-tiba ujuk bertanya kenapa gitu ya. Ini kan harusnya minta tolong ya untuk dicek gitu ya di CCTV. Meminta pihak bandara bertanggung jawab ini juga nggak mungkin. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Ini keep dulu, menurut saya sih yang paling cocok B ya teman-teman. Melapor kepada petugas yang berwenang, terus nanti dicariin misalnya ke bawah sama orang atau lain sebagainya yang nggak mungkin kembali lagi ke kita ya. Ini solusi terakhir, tapi ya solusi pertama opsi B ya teman-teman. B itu 5, A itu 4, E itu 3, C itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 10. Di sini Anda mendapat pesan di sosial media nih. Berisikan tautan untuk bergabung di grup obrolan Telegram. Saat Anda bergabung, ternyata grup tersebut simpatisan kelompok teroris asal Timur Tengah. Anda tidak pernah sama sekali menjadi simpatisan atau belajar soal paham radikal sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan? Segera keluar dari grup dan tidak akan sembarang bergabung dengan grup messenger lain. Ini mungkin bersikap tenang dan mencoba menelaah. Nggak mungkin ya. Harusnya kalau udah radikal ya kita jangan ikut-ikutan ya. Takutnya nanti dicuci otak gitu. Fokus mencari jejak digital untuk selanjutnya dijadikan informasi di grup keluarga. Emangnya penting banget gitu disebarkan di keluarga. Ini pasti nggak mungkin. Tetap ada di dalam grup untuk tahu dan menganalisis paham mereka supaya lebih mawas diri, ini bukan mencari bukti sebelum keluar grup untuk selanjutnya dibagikan di sosial media agar yang lain lebih berhati-hati. Ini ya teman-teman jawabannya karena kan ngasih bukti nih dan dia menginformasikan di sosial medianya kepada orang lain bahwa ada link grup yang kalian tuh harus hati-hati gitu, jangan sampai bergabung di grup tersebut ya, di grup Telegram tersebut. Kan ini juga mencakup keluarga juga ya. Jadi bukan hanya keluarga tapi orang-orang secara luas ya. Jadi E itu 5, C itu 4, B itu 3, A itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 11.
Di sini A adalah seorang anak laki-laki yang viral ya. Eh, karena sering menceritakan kehidupannya yang cukup menyedihkan. Warganet menjadi bersimpati kepadanya, namun ia terus mencari perhatian dan terkesan menjual cerita sedihnya lewat sosial media. Sebagai warganet yang juga melihat hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Bijak bersosial media karena jejak digital sulit dihilangkan. Ini bukan solusi terhadap cerita-cerita sedih itu. Skeptis dan bisa menilai yang baik dan tidak untuk dipercayai dan diberi empati. Ini mungkin mewajarkan hal tersebut karena media sosial bisa menjadi ladang untuk mendulang kesuksesan lewat cerita sedih. Sebenarnya kalau di kehidupan realnya sih emang bener ya. Tapi kan di sini bagaimana sikap dewasa kita uh, untuk menggunakan sosial media tersebut ya. Jadi ini bukan bersikap biasa saja dan mengikuti arus warganet dalam menanggapi orang seperti itu. Kalau misalnya warganetnya tidak dewasa, terus kita harus ikut-ikutan gitu. Ini kan bukan ya. Bersimpati dan tetap kritis, tapi dibarengi dengan bukti dari warganet soal kehidupannya. Ini bukan juga ya, karena lebih baik kita dari diri kita gitu, dewasanya ya. Jadi B ya teman-teman. Nih, sikap dewasanya yang menilai mana yang baik dan tidak. Oke, B itu 5, E itu 4, A itu 3, D itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini terjadi kesalahan sistem untuk pendaftaran NPWP online sehingga antrean cukup menular dan perbaikan baru selesai menjelang waktu istirahat. Saat sedang mengisi data wajib pajak milik seorang pria, ternyata waktu sudah menunjukkan 12 lebih. Oke, berarti pas udah bener lagi terus ada yang minta pelayanan ya, ternyata udah jam 12 lebih ya. Sedangkan data akan selesai dalam 10 atau 15 menit lagi. Apa yang akan Anda lakukan? Ini jawaban terbaiknya C teman-teman. Menyelesaikan data NPWP sampai tuntas dan istirahat setelahnya. Kenapa? Karena takut nanti kalau misalnya setengah-setengah ya ngisi memberikan pelayanannya itu takut salah, takut ngulang lagi dari awal gitu ya. Kan ini nyelesain aja dulu satu orang yang pria ini, baru kita istirahat karena ini menunjukkan sikap profesionalitas ya kita dalam bekerja walaupun mengorbankan waktu istirahat kita gitu. C itu 5, E itu 4, A itu 3, D itu 2, dan B itu 1 ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Di sini Andi baru saja dipindahkan nih dari kantor dinas daerah ke kantor pusat. Andi belum punya teman ya, dan dia lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah yang menyebabkan malu untuk bergaul karena logatnya yang khas. Bagaimana sikap Anda sebagai teman satu divisi? Mengajak Andi untuk makan dan istirahat bersama dengan rekan lain sebagai perkenalan ini mungkin. Diperkenalkan Andi dengan keluarganya nggak mungkin ya. Ini kan konteksnya adalah teman kantor ya. Mengajak Andi untuk berbaur soal kehidupan sosial dan kerja dengan rekan lain di divisi ini mungkin. Mengajak Andi bergaul dengan rekan lain dan mengatakan bahwa logat khasnya bukanlah masalah. Mungkin mengingatkan Andi bahwa perasaan rendah ini nggak mungkin ya. Menurut saya jawaban yang paling tepat itu D ya teman-teman. Karena kan permasalahannya
dia nggak pede tentang logatnya, maka kita mengatakan bahwa logatnya bukanlah masalah. Dan kita juga mengajak Andi untuk bergaul dengan rekan lain ya. Jadi D itu 5, C itu 4, A itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 14. Anda tidak sengaja mendengarkan percakapan rekan Anda akan bertemu pimpinan perusahaan A ya, yang juga merupakan rival dari perusahaan tempat Anda. Dan rekan bekerja. Niatnya adalah untuk memberikan informasi internal perusahaan dan mendapatkan imbalan bekerja di perusahaan A dengan posisi dan gaji yang lebih tinggi. Karena Anda mengetahui hal ini, maka ia berinisiatif mengajak Anda untuk bergabung dengannya. A dengannya apa yang akan Anda lakukan ya? Ini apa? Sorry. Maaf, salah kurang ya. Apa yang akan Anda lakukan? Ini jawaban yang terbaik itu adalah D ya teman-teman. Tidak akan bergabung dan melaporkan hal ini pada atasan demi perusahaan, karena kalau informasi yang berkaitan dengan internal perusahaan dan itu dibagikan ke rival gitu ya, agar rivalnya itu lebih naik dibandingkan perusahaan kita, itu nggak boleh ya teman-teman, dan dilarang. Maka biarkan atasan yang nantinya akan menindak lanjuti hal tersebut. Jadi D itu 5, A itu 4, C itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 15. Anda adalah bidan baru nih dan dipindahkan tugasnya ke daerah pelosok ya. Karena kondisi yang cukup sulit, kebanyakan pasien membayar biaya persalinan dan pemeriksaan dengan hasil bumi dan sedikit uang saja. Anda tahu bahwa ini hal yang tidak mudah, tapi menolak saja tidak profesional dalam bekerja. Bagaimana sikap Anda? Ini jawaban terbaik itu B ya teman-teman. Memenuhi tugas karena dedikasi pada masyarakat pelosok. Karena ya kita sebagai bidan ya harus profesional ya, dan kita juga dipindahin ke daerah pelosok itu ya tujuannya itu untuk mengabdi, untuk dedikasi profesi kita ya. Jadi B yang paling nilainya paling banyak yaitu B itu 5, A itu 4, D itu 3, C itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih.